Ya, puji Tuhan ya, kita bisa beribadah kembali meskipun lewat live streaming. Tapi kita jangan khawatir karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan juga kesehatan. Ya teman-teman semua, khususnya buat pemuda dan remaja, sebelum kita masuk dalam ibadah pemuda dan remaja pada malam hari ini, saya mengundang teman-teman semua untuk satu dulu yuk. Mengucap syukur kepada Tuhan karena selama 1 minggu ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan hanya daripada Tuhan. Dan kita juga meminta kepada Tuhan apabila kita mempunyai perkataan kita, tingkah laku kita atau pikiran kita yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Yuk teman-teman, kita minta kepada Tuhan atas setiap segala dosa kita yang telah kita buat. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bernyanyi haleluya. Nyanyi
keberadaan remaja ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah teman-teman semua, kita nyanyi satu buah pujian ya, yaitu Benteng Hidupku. Berjalan bersama, takkan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau itu kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, tak pernah Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kita nyanyi dengan baik sekali lagi ya, dengan penuh sukacita. Berjalan bersama, takkan ku gentar, tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau itu kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, tak pernah Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau bagi berkat ya, atau enggak sharing sedikit kepada teman-teman. Puji Tuhan ya, selama 1 minggu ini saya masih bisa diberikan kesehatan dan juga kekuatan daripada Tuhan. Terus teman-teman tahu sendiri lah ya, kita masih dalam kondisi pandemi kayak gini, tapi kita harus percaya dan bersyukur. Tuhan selalu menjaga kita. Buktinya kita tidak terkena kan oleh virus corona atau enggak COVID-19. Harapan saya buat kedepannya virus ini bisa cepat beres, terus vaksinnya bisa ketemu, dan yang lebih penting yaitu kita bisa berkumpul kembali di gereja kita untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan seperti normal, seperti biasa. Kita bisa bersukacita. Terus apa ya, buat kakak-kakak atau enggak teman-teman semua yang masih dalam skripsi atau enggak kuliah atau enggak sekolah, saya doain semoga kita semua diberikan kelancaran ya. Semoga kita gak banyak mengeluh, kita selalu percaya pasti Tuhan selalu membantu. Itulah paling itu berkat yang dari saya. Dari Chris ada nggak Chris? Gak ada. Oh nggak ada. Ya udah ya teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita siapkan hati Tuhan.
Salam rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pemuda dan remaja di hari Sabtu malam ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pada waktu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan penguraian firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya apa yang kami dengarkan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tapi kami berdoa Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan itu boleh menggugah jiwa kami, menggugah roh kami, menggugah keputusan kami ya Tuhan, menggugah kami untuk membuat komitmen. Roh Kudus saja yang menolong kami, supaya kami bisa membuat komitmen, supaya hati kami tergugah, hati kami gelisah ya Tuhan, supaya kami semakin hidup dalam kebenaran, dan firman-Mu menjadi benih untuk bertumbuh di dalam setiap perbuatan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat waktu ini. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh berkonsentrasi. Sucikan, kuduskan kami hanya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan dan diubahkan oleh firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Para pemuda dan remaja GKI Sarjadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas sesuatu yang cukup serius, ya, yang sudah dibahas oleh Pak Pendeta pada waktu kebaktian Minggu pagi. Dan saat ini kita akan bahas ulang, kita akan perdalam, dan saya akan memberikan beberapa pengetahuan, beberapa pemahaman tentang firman Allah, tentang penyembahan berhala. Nah, tetapi saya harap dan saya berdoa supaya ini bukan cuma kalian menjadi tahu saja. Oh begini, oh begitu. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja, menggugah hati kalian, membuat hati kalian gelisah bahwa penyembahan berhala itu dekat dengan kehidupan kita. Dan mungkin kita pun termasuk di dalamnya. Supaya Roh Kudus membuat kita bertobat dan kita harus melihat bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu kerinduan saya. Jika kita bukan termasuk penyembah berhala, kita tetap berjaga-jaga, karena suatu waktu kita bisa masuk di dalamnya. Hati-hati ya, kita membahas sesuatu yang sangat serius, karena Tuhan berurusan dengan penyembahan berhala dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya itu Tuhan murka kepada penyembah berhala. Nah, kita akan lihat dulu dasar-dasarnya. Apa nih penyembahan berhala itu apa sih? Ya, dari mana sih awal mula penyembahan berhala? Kenapa orang menyembah berhala? Kenapa binatang tidak menyembah berhala? Adakah binatang yang menyembah berhala? Nah, kita akan lihat dari Alkitab. Pertama kita akan buka kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini adalah kisah bagaimana proses Tuhan menciptakan manusia. Bahan yang Tuhan berikan, bahan yang Tuhan pakai ada dua. Yang pertama adalah debu tanah. Itu yang dikatakan oleh Kejadian 2 ayat 7. Tuhan ambil debu tanah. Kemudian dia bentuk dengan tangannya sendiri menjadi manusia. Tetapi manusia dari debu tanah itu belum hidup. Tuhan membutuhkan bahan kedua. Apakah bahan kedua itu? Menurut Kejadian 2 ayat 7. Bahan itu adalah nafas hidup. Dari manakah nafas hidup itu diperoleh Allah? Dari dalam dirinya sendiri. Karena nafas itu adalah nafasnya Allah, dia hembuskan kepada manusia yang dibentuk dari debu tanah. Jadi yang pertama adalah bahan yang berasal dari bumi, debu tanah. Yang kedua adalah bahan ilahi, yang adalah berasal dari dalam diri Allah sendiri, yaitu nafas Allah dihembuskan masuk ke dalam manusia yang sudah dibentuk dari debu tanah itu. Maka apa yang terjadi? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini banyak sekali pengajaran penting, pemahaman penting pada Kejadian 2 ayat 7. Kita akan lihat beberapa hal. Tadi sudah saya singgung bahwa manusia terbentuk dari sesuatu yang berada di dalam diri Allah, yaitu nafasnya sendiri.
dimasukkan ke menjadi milik manusia, diberikan kepada manusia. Manusia yang cuma berupa debu tanah, kemudian ketika debu tanah dengan nafas hidup Allah bertemu, jadilah makhluk yang hidup. Atau dalam bahasa aslinya, maka jadilah jiwa yang hidup. Perhatikan, jiwa ada terbentuk di tengah-tengah, di antara debu tanah dan nafas Allah yang saling menyatu. Sehingga muncul di tengah-tengahnya jiwa. Nafas Allah itu yang menjadi milik manusia, kita boleh sebut roh manusia. Debu tanah itu adalah tubuh kita. Tubuh kita ini berasal dari debu. Kemudian roh kita, roh manusia berasal dari Allah. Sifatnya ilahi. Kemudian jiwa manusia adalah hasil yang terjadi ketika nafas Allah ketemu dengan tubuh manusia. Jadi manusia adalah manusia 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Ini yang kita lihat dari Kejadian 2 ayat 7. Nah, apa bedanya dengan binatang? Binatang tidak dihidupkan dengan roh Allah. Tidak ada bagian daripada roh ilahi yang masuk ke dalam binatang. Sehingga bedanya manusia dengan binatang adalah manusia itu punya roh Allah. Binatang cuma tubuh ya yang berasal dari tanah juga dan ada jiwa di dalamnya. Tetapi tidak ada roh Allah. Nah, manusia punya roh. Kita sebutnya roh manusia. Ketika manusia ini hidup, Adam, maka Adam bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui apa? Melalui tubuhnya. Karena tubuhnya berasal dari tanah. Dia bisa melihat, dia bisa meraba, merasakan, mencium aroma yang harum. Itu semua dari panca inderanya yang ada di tubuhnya. Itu salah satu fungsi dari tubuh manusia, merasakan sekelilingnya, mengetahui keadaan kondisi sekelilingnya. Kemudian karena tubuh manusia berasal dari bumi dan tubuh itu bisa merasakan hal-hal yang ada di lingkungan di bumi, maka roh manusia bisa merasakan sesuatu yang berasal dari Allah. Karena apa? Karena dia berasal dari Allah. Maka komunikasi antara manusia dengan Allah terjadi di dalam rohnya. Roh manusialah yang bisa mengontak Allah, bukan tubuh manusia. Nah, jiwa ini apa? Jiwa ini adalah kehidupan manusia itu sendiri. Jiwa inilah yang menentukan manusia berinteraksi dengan lingkungannya, melalui tubuhnya, berinteraksi dengan Allah, itu ditentukan oleh jiwa. Jiwa manusia terdiri setidaknya ada 3 bagian besar, 3 bagian utama, yaitu emosi atau perasaannya, kemudian pikiran, ya pola pikir, akal budi, dan kehendak. Kehendak ini untuk menentukan sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah komitmen. Kehendak. Ketika komitmen sudah terjadi, sudah diputuskan, maka tubuh melaksanakan. Nah, jiwa ini bergantung pada apa? Pada roh. Karena sumber kehidupan manusia adalah roh manusia yang berasal daripada Allah. Jadi Allah adalah sumber kehidupan daripada manusia. Manusia menerima sesuatu di dalam rohnya, kemudian jiwanya merasakan, berpikir, dan memutuskan, kemudian tubuh melaksanakannya. Kira-kira urutan prosesnya seperti itu. Nah, sifat daripada roh manusia itu seperti sebuah wadah yang harus diisi. Roh manusia adalah sebuah wadah yang harus diisi. Seperti sarung tangan yang harus diisi oleh tangan supaya bisa bergerak. Roh manusia harus diisi oleh Allah. Harus diisi oleh perkataan-perkataan Allah. Diisi oleh diri Allah sendiri. Sehingga roh itu bisa aktif. Roh itu bisa hidup. Roh itu bisa mengatur, mengendalikan perasaan manusia, pemikiran manusia, dan komitmen manusia. Maka tubuh tinggal melaksanakannya. Inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Manusia itu butuh Allah. Manusia adalah makhluk penyembah. Kenapa? Karena manusia punya roh manusia di dalamnya. Dia menyembah Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang dapat mengisi kekosongan hatinya.
Allah lah yang dapat mengisi kekosongan hidupnya. Ketika dirinya diisi oleh Allah, maka dia menjadi penuh, dia menjadi bergairah, dia menjadi bersemangat, dia bisa melakukan segala kehendak Allah. Hewan, karena tidak punya roh, maka dia tidak pernah mencari sesuatu yang lebih tinggi untuk disembah. Hewan yang boleh kita katakan punya intelijensia yang agak-agak mirip manusia, mungkin salah satunya adalah monyet. Ada yang katakan lumba-lumba. Pertanyaan, apakah monyet pernah mendirikan batu ditumpuk-tumpuk kemudian disembah? Batu itu disembah atau dikeliling-kelilingin atau dibuat tarian untuk menyembah batu atau menyembah matahari? Nggak pernah. Kenapa? Monyet nggak butuh itu. Itu bukan kebutuhan dasar monyet. Lumba-lumba juga sama. Lumba-lumba tidak pernah ada sesuatu yang dia puja-puja, yang dia kelilingin, yang dia sembah-sembah, nggak ada. Itu bukan kebutuhan dasar hewan. Tetapi manusia punya kebutuhan dasar untuk menyembah sesuatu. Dan tentu penyembah yang benar adalah menyembah Allah. Jadi ingat, kita menyembah Allah kenapa? Karena itu adalah sesuatu hal dasar, hal basic, kebutuhan yang ada di dalam diri manusia sendiri. Tanpa kita menyembah sesuatu yang lebih tinggi, diri kita akan kosong. Masalahnya apa? Masalahnya dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nah baru di sini terjadi masalah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Apa arti mati? Koneksi dengan Allah putus. Nah itu arti mati. Roh manusia tidak bisa lagi mengontak Allah yang hidup. Allah yang hidup tidak bisa lagi mengisi kekosongan hati manusia atau kekosongan daripada roh manusia. Akhirnya apa? Karena insting dasar manusia adalah menyembah, maka dia mencari sesuatu yang lain. Dia nggak bisa kontak Allah, maka dia mencari sesuatu yang dia anggap lebih berkuasa dari dirinya. Dia bisa menyembah matahari yang dianggap berkuasa. Dia bisa menyembah bulan, menyembah bintang-bintang. Bisa menyembah patung-patung yang dibuat dengan besar, disembah. Dianggap itulah Allah dan karena itulah yang bisa mengisi kekosongan dirinya. Perhatikan, ini adalah konsep dasar dari penyembahan. Karena manusia adalah makhluk penyembah. Kalau dia tidak menyembah Allah, maka dia akan menyembah yang lain. Ada orang katakan, ateis bagaimana? Ateis itu tidak menyembah apa-apa. Ya benar, tetapi ateis menyembah dirinya sendiri. Dia menganggap pemikirannya benar, padahal pemikirannya salah. Dia menganggap orang lain yang menyembah Allah itu salah karena Allah tidak ada. Tapi hatinya diisi oleh apa? Diisi oleh pemikirannya sendiri, oleh logika-logikanya sendiri yang dia anggap benar. Itulah yang mengisi kekosongan hati. Memang hati manusia bisa diisi oleh apapun, tetapi itu semua fake, itu semua palsu. Yang bisa mengisi hati manusia cuma Allah. Mengapa bangsa Israel di padang gurun membuat patung lembu emas? Karena dia melihat Musa yang bisa berhubungan dengan Allah, yang membawakan suara Allah, seolah-olah tidak turun-turun. Sudah berbelas-belas hari, berpuluh hari, 20 hari, 30 hari, kok Musa nggak turun-turun? Apa yang terjadi dengan Musa? Padahal kekosongan yang ada dalam hati bangsa Israel harus diisi. Diisi oleh apa? Maka mereka mencari patung lembu emas. Padahal Allah sudah menaruhkan firman Tuhan. Allah sudah menaruhkan 10 ke dalam kepada orang Israel. Supaya itu bisa mengisi kekosongan hati manusia. Kekosongan hati bangsa Israel. Tapi bangsa Israel memilih untuk menyembah yang kelihatan. Dibandingkan yang menyembah yang tidak kelihatan. Prinsip ini berlaku terus. Kalau Anda tidak menyembah Allah yang benar, maka Anda pasti menyembah Allah yang lain. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada, saya nggak mau menyembah apapun. Ke Allah enggak, ke yang lain enggak. Tidak mungkin. Karena insting dasar manusia ketika diciptakan Allah,
itu harus mencari sesuatu yang lebih tinggi untuk disembah. Dan sesuatu yang disembah itu adalah Allah. Kenapa harus Allah? Karena Allah yang menciptakan kau. Allah yang menciptakan saya. Allah ciptakan kita semua. Dialah yang sudah mengasihi kita. Dosa manusia sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan karena penyelesaian kayu salib, maka diri kita bisa diisi lagi dengan Allah. Ketika kita mengakui pekerjaan Yesus di kayu salib, Yesus yang disalibkan, yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke sorga, menjadi Tuhan dan Raja. Itulah cara kita untuk kembali dipenuhi oleh Allah. Kembali kita bisa menyembah Allah yang hidup. Perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 apa? Allah adalah Allah yang layak untuk disembah. Sembahlah dia dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah itu dalam roh, karena roh itulah yang berhubungan dengan Allah. Jadi kita paham ya konsep dasar tentang penyembahan. Kalau bukan menyembah Allah, maka kita sebut menyembah berhala. Menyembah berhala itu luas sekali. Tidak hanya berwujud patung. Tetapi kita bisa simpulkan penyembahan berhala itu adalah sebuah sistem nilai yang ada di pikiran kita. Sistem nilai itu sesuatu yang kita anggap itu benar. Dan ada di pikiran kita. Dan sesuatu itu lebih besar daripada Allah. Allah bisa kita abaikan karena kita menjunjung tinggi sistem nilai kita. Saya akan berikan beberapa contoh untuk hal ini. Ada banyak contoh berhala-berhala pada masa kini. Berhala-berhala yang mungkin ada di sekitar kita. Ingat prinsipnya, berhala itu apa? Sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Dan kita bisa mengabaikan Allah. Kita bisa mengabaikan Allah untuk sesuatu tersebut. Hati-hati. Sebelum kita masuk pada contoh-contoh, kita akan lihat 3 bagian Alkitab yang berbicara tentang betapa mengerikannya penyembahan berhala. Yang pertama, kita lihat 1 Korintus 6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, ya, saya beri penekanan pada kata penyembah berhala. Penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Salah satunya adalah penyembah berhala. Kita lihat lagi, Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya, ada kata penyembahan berhala lagi nih. Sir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nadanya sama apa yang ada di kitab Galatia. Satu lagi kita lihat Efesus. Efesus 5 ayat yang ke-5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Ya, ada kata penyembah berhala lagi, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Penyembah berhala pun tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 3 bagian ayat firman Tuhan mengatakan hal yang sama. Diulang oleh Rasul Paulus, ketiga-tiganya ditulis oleh Rasul Paulus di dalam tuntunan Roh Kudus, dan menuliskan hal ini sampai 3 kali di dalam Alkitab. Artinya apa? Penting, important. Hati-hati dengan penyembah berhala. Ingat kategori penyembah berhala, sebuah sistem nilai yang ada di pikiran kita ya. Dan sistem itu lebih besar daripada Allah, sehingga ketika kita melakukannya, kita bisa mengabaikan Allah di dalamnya. Kita bisa anggap, nggak ada Allah.
Atau kita bisa kesampingkan Allah, nggak apa-apa, ini lebih penting daripada Allah. Nah, itu sudah menjadi berhala kita. Contoh, apa berhala kita? Saya di sini mencatat 16, ya. Ada 16 contoh. Bahkan sebenarnya bisa lebih. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari contoh-contoh ini, apakah saya termasuk di dalamnya. Puji Tuhan, kalau tidak, dan kalau iya, tinggal apa? Akui dosa di hadapan Tuhan. Bertobat. Yang pertama misalnya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa menjadi berhala, bisa sekali. Banyak orang senang belajar. Ya, banyak orang senang belajar ilmu pengetahuan, itu ada banyak sekali, ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Orang banyak mengejar ilmu pengetahuan, banyak sekolah tinggi-tinggi, menjadi dosen, menjadi doktor, menjadi profesor tentang ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan bisa menjadi berhala? Bisa. Ketika ilmu pengetahuan lebih besar daripada Allah. Ketika dia mengesampingkan Allah untuk mencari apa? Mencari pengetahuan. Mengejar pengetahuan. Tidak ingat ke gereja, tidak ingat baca Alkitab, tidak ingat berdoa, dikesampingkan Allah. Maka pengetahuan itu sudah menjadi berhala. Bukan berarti kalian tidak boleh mengejar pengetahuan. Banyak orang percaya ditempatkan Tuhan di bidang ilmu pengetahuan untuk menguak rahasia-rahasia alam dan melihat bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berada di puncak-puncak ilmu pengetahuan dan mereka tidak mengabaikan Allah di dalamnya. Itu yang luar biasa. Mengapa? Mereka tahu panggilan mereka ada di sana. Dan mereka berjalan, mereka bergerak di dalam tuntunan, dalam bimbingan, di dalam penyertaan Allah. Itu yang benar. Tapi hati-hati, jangan sampai ilmu pengetahuan menjadi sebuah berhala. Berikutnya, hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan yang kuat, keinginan yang menggebu-gebu akan sesuatu harus terjadi. Bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya itu. Bukan berarti mengingini tidak boleh. Tetapi ketika kita ingini itu, kemudian kita sangat terbayang-bayang, kemudian kita tidak libatkan Allah di dalamnya, kalaupun kita libatkan hanya sebagai pemberi saja, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Tapi tidak pernah mau melakukan kehendak Allah, bahkan tanpa Allah pun dia bisa dapat gitu. Nggak perlu Allah dia bisa dapat. Hati-hati, itu hawa nafsu. Ingin barang sesuatu, tertarik sekali barang itu. Kemudian diusahakan berbagai cara, berbagai macam cara, bahkan cara-cara negatif pun bisa. Nah ini hawa nafsu. Kemudian apalagi yang bisa jadi berhala? Pacar. Saya nggak tahu kalian sudah punya pacar atau belum. Saya harap kalian punya pacar ya minimal setelah lulus SMA. Atau bagi pria minimal sudah kerja, sudah bisa punya uang. Ya itu saran saya. Karena kalau tidak akan banyak sekali godaan. Ya, jadi pacar bisa menjadi berhala. Di mana berhalanya? Kalian pasti sudah bisa membayangkan dari konsep-konsep berhala. Di mana pacar bisa lebih besar daripada Tuhan. Kalian bisa abaikan Tuhan karena ikut pacar. Jadi segala sesuatu yang diinginkan si pacar kita penuhi. Tuhan nomor 2, nanti aja lah. Nggak usah ke gereja ya. Ketika pacarnya bilang gitu, ya nggak apa-apa. Nah itu kan sudah mengabaikan Tuhan. Tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hati-hati. Harusnya ketika kedua orang saling menjalin hubungan untuk mengenal satu sama lain. Pertama, saya jadi kepacaran ya. Tujuannya harus menikah. Ya, kalau tidak cocok untuk menikah, berarti nggak usah. Karena ini saling mengenal, saling cocok satu sama lain. Tujuannya harus pemikirannya menikah, bukan untuk senang-senang. Nggak apa-apa lah supaya ada yang perhatikan saya ketika saya kerja PR, ketika saya sedang galau, ketika saya sedang sedih, ada yang bisa perhatiin saya. No,
Bukan seperti itu. Ya, berpacaran adalah untuk masa depan, untuk membentuk hubungan keluarga yang diberkati oleh Allah. Itu yang harus dipikirkan. Jadi, ketika kita pikirkan itu, kita akan ingat tujuan Allah. Dan jangan menjadikan pacar kita menjadi berhala. Ya, dan keluarga adalah salah satu sarana Tuhan untuk mengekspresikan karakter-karakter Kristus di dalamnya. Wujudkan itu. Prestasi, apakah prestasi bisa menjadi berhala? Oh, sangat bisa. Prinsipnya apa? Karena prestasi kalian abaikan Tuhan. Karena mengejar prestasi, kalian sikut sana, sikut sini. Well, tapi jangan salah, banyak orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berprestasi. Kenapa? Tuhan berkati. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, diberkati oleh Tuhan di dalam prestasi. Ya, kemudian uang bisa jadi berhala? Oh, sangat bisa. Saya nggak usah cerita banyak di sini. Contohnya sudah banyak sekali. Karena mengejar uang, maka banyak sekali kesulitan muncul. Karena mengejar uang, kita nggak peduli gereja. Karena mengejar uang, kita nggak peduli kesehatan kita sendiri. Ingat bahwa konsep penyembahan berhala, saya belum sebut tadi, salah satu dampak efek penyembahan berhala adalah muncul korban. Penyembahan berhala pada masa Israel, ya, itu membutuhkan korban yang dikorbankan kepada sang dewa. Korban yang paling keji bahkan bisa mengorbankan anaknya sendiri, dibakar pada dewa Molok. Dikasih anaknya sendiri dibakar mati. Tapi penyembahan berhala yang lain mungkin hanya sekedar sesajen, sekedar makanan. Tapi itu adalah penyembahan berhala. Harus ada korbannya. Nah, korbannya apa nih? Ketika kita melakukan hal-hal ini, korbannya diri kita sendiri. Diri kita sendiri jadi korban gak dengan keinginan-keinginan kita? Diri kita sendiri jadi korban gak dengan apa yang kita kejar? Misalnya kesehatan kita jadi kacau, jadi menurun. Masa depan kita gak pikirin masa depan, yang penting senang-senang sekarang. Kebutuhan rohani kita abaikan. Kita butuh Tuhan, kita butuh ke gereja, kita butuh baca Alkitab. Tapi itu semua kita abaikan. Diri kita jadi korban. Hubungan kita dengan Allah tidak ada. Diri kita jadi korban. Keluarga kita bisa jadi korban. Adik kita, kakak kita bisa jadi korban karena keinginan-keinginan kita. Kita nggak peduli dengan perasaan mereka. Orang tua kita bisa jadi korban karena keinginan-keinginan kita. Itu penyembahan berhala. Ada korban. Rekan sendiri, sahabat sendiri bisa jadi korban. Karena apa? Karena penyembahan berhala yang mungkin kita lakukan. Tradisi atau adat istiadat selanjutnya, itu bisa menjadi berhala. Ketika kita agung-agungkan, ya, tradisi atau adat itu, terutama adat yang menyimpang dari firman Tuhan. Ada banyak adat tidak menyimpang dari firman Tuhan, tapi ada juga adat yang menyimpang dari firman Tuhan. Kita harus bisa tegas, ya, misalnya berbicara dengan arwah orang mati. Coba bicara dulu di kuburan misalnya. Ketika kita disuruh oleh opung kita misalnya, atau oleh kakek kita, nenek kita, ke kuburan, kemudian berdoa di situ, minta berkat dari opung, itu adalah penyembahan berhala. Kita abaikan Tuhan. Kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Hati-hati, ya, adat istiadat. Tetapi adat istiadat ada juga yang netral. Tapi yang netral itu pun bisa jadi penyembahan berhala. Ketika kita melebih-lebihkannya dibandingkan dengan Tuhan. Mencintai diri sendiri, contoh berikutnya. Kita cinta pada diri kita sendiri. Lebih cinta diri kita daripada Tuhan. Kita berdandan gitu ya supaya terlihat cantik. Kita memenuhi keinginan-keinginan kita. Kita tukang makan, maka kita makan terus. Kita tukang jajan, kita jajan terus. Kita pengen barang-barang yang mewah dan kita beli segala sesuatunya. Dan mengabaikan, mengorbankan banyak hal. Be careful. Jabatan nih dalam pekerjaan bagi pemuda yang sudah bekerja. Hati-hati. Ya, workaholic itu adalah salah satu tipe penyembahan berhala. Bukan berarti kita nggak boleh kerja. Kita harus bekerja. Firman Tuhan bilang kita harus kerja. Kalau mau makan, kerja dong. Itu kata firman Tuhan. Tapi ketika kita menomorsatukan pekerjaan dibandingkan Tuhan, well, ya, posisi sosial
posisi kita di masyarakat. Mungkin kita punya jabatan-jabatan tertentu di dalam hal-hal hubungan kita dengan masyarakat. Ya, mungkin kita dipandang hebat, kita menjadi ketua Karang Taruna misalnya, kita menjadi ketua OSIS di sekolah atau apa yang punya jabatan, dan ketika kita dilepas jabatan kita merasa kecewa gitu ya. Itu berarti kita sudah mulai memberhalakan jabatan. Bahkan kalau bisa jabatan lebih tinggi kita kejar, bukan berarti tidak boleh. Ketika Tuhan memanggil kita di bidang itu, kenapa tidak? Tetapi ketika Tuhan panggil kita dan kita memenuhi panggilan Tuhan, perhatikan, tidak mungkin ada korban. Dan Tuhan pasti tetap menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kemudian yang ke-11, gadget. Ya, laptop, HP gitu ya. Apakah itu lebih daripada Tuhan? Kalian bisa bertanya pada diri sendiri. Hobi. Nah, hobi ini ada yang punya hobi olahraga, ada yang punya hobi baca buku, ada yang punya hobi mancing, ya ada yang punya hobi hiking. Tapi ketika hobi itu bisa menggugurkan kebiasaan kita dengan Tuhan, kita sudah tahu hobi itu jadi apa. Ya, hobi itu perlu untuk rekreasi pikiran, untuk menenangkan pikiran supaya pikiran kita yang tegang bisa menjadi santai ketika kita melakukan hobi kita. Ada hobi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi tidak menjadi berlebihan. Sinkretisme, seperti yang dibahas 2 minggu yang lalu. Sinkretisme, percaya kepada sesuatu yang lain di luar Allah. Kadang-kadang kita suka mencampur adukan kepercayaan kita dengan Allah dengan kepercayaan kita pada hal-hal yang lain. Biasanya kepercayaan itu berhubungan sama adat istiadat, ya, berhubungan dengan keturunan nenek moyang kita, kebiasaan-kebiasaan. Percaya bahwa harus letakkan peniti di bawah bantal misalnya. Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, oh berarti ada tamu. Kalau misalnya melihat kucing hitam, oh berarti saya kena bencana. Itu kepercayaan-kepercayaan tahayul. Ya, kita harus melatih diri untuk lepas dari hal itu. Kemudian selain sinkretisme ada juga okultisme, berhubungan sama roh-roh jahat. Pergi ke dukun, itu adalah okultisme. Wih, mengerikan sekali. Jangan pernah kita berhubungan sama roh-roh jahat apapun. Ya jangan mau. Begitu kita bersentuhan, maka kita bisa dipengaruhi tanpa kita ketahui. Kebiasaan buruk. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita ulang-ulang terus. Kebiasaan buruk. Masih mending kalau kita tahu itu salah. Yang parah adalah kita lakukan terus-menerus dan kita merasa nggak apa-apalah. Nah itu yang bahaya ya. Ketika kita membenarkan tindakan kita yang seharusnya salah. Tapi ada juga yang sudah tahu itu salah, tapi terus-menerus terulang, itu namanya terikat. Itu adalah bagian daripada penyembahan berhala. Karena di Galatia 5 tentang perbuatan daging itu bicara karakter. Bicara perbuatan buruk, salah satunya penyembahan berhala. Kemudian yang catatan saya yang terakhir, kebenaran diri sendiri. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa pemikirannya benar. Ketika dia memberi pendapat, dia sudah memperhitungkan segala sesuatu di pihak A, segala sesuatu yang terjadi di pihak B, kemudian dia bisa kasih pendapat, harusnya begini. Nah, itu tidak salah. Masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang dia tidak bisa dikasih tahu bahwa pemikirannya salah. Karena dia merasa yang sudah dia pikirkan itu benar. Padahal belum tentu benar. Dia tidak mau terbuka terhadap pemikiran orang lain. Karena dia sudah tahu pemikirannya sudah benar. Nah ini susah banget ini. Dikasih tahu orang yang seperti ini. Orang seperti ini senangnya debat. Karena dia merasa dirinya benar. Padahal kebenaran itu hanya melalui firman Allah. Membuat diri sendiri merasa benar, dia mengagung-agungkan pemikirannya berarti. Dia mengagung-agungkan logikanya. Itu sudah masuk ke dalam tahap penyembahan berhala. Jadi ada banyak sekali penyembahan berhala pada zaman modern ini. Apakah kita termasuk bagian di dalamnya? Caranya adalah akronim TAAT, taat. Pertama, temukan akar dosanya. Dosa adalah dosa.
Dosa bukan cuma sekedar masalah. Ketika ada masalah, temukan dosanya. Kemudian apa? Akui di hadapan Tuhan. Pertama, temukan akar dosanya. Kedua, mengakui. Dengan mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan segan-segan mengampuni kita. Tuhan tidak akan segan-segan menunjukkan rahmat-Nya bagi kita. Ketika kita akui itu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan dengan hati ingin bertobat. Setelah kita akui, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan melihat kasih-Nya begitu luar biasa. Kita akan melihat kuasa-Nya yang mengubahkan hidup kita. Dan yang terakhir adalah tunduk pada otoritas firman Tuhan. Taat. Jangan mau hidup dalam penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala itu menjijikan bagi Tuhan. Segera bertobat. Jika perlu pelayanan khusus, datanglah kepada para hamba Tuhan di gereja. Datanglah kepada Pak Pendeta dan majelis. Untuk dilayani secara khusus dan untuk dibebaskan, untuk dilepaskan. Sehingga potensi kita bisa dimaksimalkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat firman ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman Tuhan pada hari ini itu bisa menggugah hidup kami. Firman-Mu bisa menunjukkan kesalahan kami. Firman-Mu bisa membuat kami bertobat. Firman-Mu bisa membuat kami mengalami kuasa Allah. Dan firman-Mu membuat kami semakin haus akan Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya itu berbicara bagi hamba-Mu ini. Dan berbicara bagi para pemuda dan remaja yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih buat Penatua Mariano atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan teman-teman, ada pengumuman ya, yaitu pengumumannya seperti biasa untuk minggu depan kita ibadah secara Zoom. Terus yang kedua untuk persembahan, jangan lupa besok biasa dikumpulkan ke gereja hari Minggu, yaitu kalau gak bisa ke gereja bisa dititipkan oleh orang tuanya atau ke bendaharanya masing-masing, mau itu pemuda dan juga remaja. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk doa syafaat, kita akan memberikan persembahannya, yaitu beri syukur. Syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hati, kasih yang pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih yang pasti jadi milikmu. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kak Edi, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tuhan terima kasih. Kasih Tuhan, kasih setiamu, alami dalam hidup.
kita mau berdoa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pemuda remaja pada hari ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah pemuda remaja pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk firman pada ibadah pemuda remaja pada hari ini. Bapak Penatua Mariano berserta keluarga, Engkau memberkati setiap anggota keluarga dari Bapak Penatua Mariano, agar selalu diberi kesehatan, Tuhan, kebahagiaan. Tuhan, Engkau memberkati juga setiap pelayanannya, pekerjaannya, ataupun kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari anggota pemuda remaja. Engkau memberkati setiap anggota keluarga dari papa, mama, abang, kakak ataupun adik. Engkau memberkati agar selalu diberi kesehatan Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau juga memberkati agar mereka selalu diberi kebahagiaan Tuhan, dan juga dapat menjalani kehidupannya sehari-hari dengan penuh sukacita yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda dan remaja yang sedang sekolah ataupun kuliah. Engkau memberkati Tuhan setiap kegiatannya Tuhan, walaupun masih melalui online. Engkau memberkati agar mereka dapat mengerti dan paham Tuhan apa yang diajarkan oleh dosen maupun gurunya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemuda remaja yang sedang mengerjakan skripsi. Engkau memberkati Tuhan agar dalam pengerjaannya Tuhan dapat terus mengandalkan Engkau Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri saja. Engkau memberkati dalam penyusunan skripsi ini agar dapat mengerjakan dengan semaksimal mungkin Tuhan, dengan sebaik mungkin Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan untuk pemuda yang sedang mencari pekerjaan pada saat ini sedang pandemi Tuhan. Susah untuk mencari pekerjaan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang berkehendak Tuhan. Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang layak untuk kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang pantas untuk kami Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan siapa pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan pemuda dan remaja melalui Komsel. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan komsel-komsel yang sudah dibuat untuk pemuda dan remaja agar dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada hambatan untuk melayani dan menjalani Komsel. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan agar Komsel ini menjadi salah satu sarana untuk anggota pemuda dan remaja semakin bertumbuh dan semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan warga negara Indonesia. Engkau memberkati Tuhan, baik ke pemerintahannya maupun setiap warga negara Indonesia. Engkau memberi kesehatan Tuhan, jika ada yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, jika ada yang lelah Tuhan Engkau buat mereka semangat lagi. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan pada ibadah pemuda remaja pada hari ini. Engkau memberkati agar setiap pelayanannya selalu tulus Tuhan, hanya untuk Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah pemuda minggu dan remaja minggu depan. Tuhan, Engkau memberkati agar ibadah pemuda dan remaja dapat berjalan dengan lancar. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayannya Tuhan, baik dari pelayan firman, WL, pemain musik maupun petugas yang membantu. Tuhan, Engkau memberkati agar dapat ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau juga memberkati Tuhan untuk pemuda dan remaja untuk tetap rindu Tuhan, untuk tetap rindu mengikuti ibadah pemuda dan remaja ini Tuhan, untuk tetap rindu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk tetap rindu mendengarkan firman Engkau Tuhan, dan untuk tetap rindu selalu beribadah kepada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita nyanyiin satu buah lagu, yaitu doa Yabes.
ibadah semua dan juga teman-teman remaja. Kita sudah selesai ibadah, kita akan tutup dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami menjadi anak-anak muda yang kuat ya Tuhan, menghadapi setiap godaan-godaan. Kami juga tetap teguh Tuhan, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyeri kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa